Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita, baik ketika kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit. Kita tidak pernah putus memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai detik ini sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita sadar akan hal ini, niscaya kita tidak akan pernah lupa untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat jika ada seseorang yang memberikan bantuan besar kepada kita, misal kita punya hutang yang sangat banyak, dikejar-kejar orang, diintimidasi oleh orang, ditakut-takuti oleh orang, diancam-ancam, lalu ada seseorang yang datang memberikan bantuan kepada kita. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, dia datang melunasi hutang-hutang kita. Pertanyaan saya, berapa kali kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang itu? Tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, memberikan karunia-Nya, memberikan pertolongannya kepada kita tidak hanya sekali dua kali, berulang kali Allah menolong hidup kita. Maka jika kita sadar akan hal ini, kita tidak akan pernah lupa untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat yang patut kita syukuri yaitu nikmat pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan duduk di majelis ilmu insyaallah sampai syuruk nggih. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Artinya kita telah memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini
mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi merasa kurang memberikan hak-hak ibadah kepada bulan Ramadan 23 hari yang lalu ini. Kurang baca Al-Qur'annya, kurang sholat tahajudnya, kurang khusyuk sholat tarawihnya, kurang sedekahnya. Maka sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir merupakan waktu yang sangat istimewa Bapak Ibu. Lebih istimewa dari 10 pertama dan 10 yang kedua. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan malam-malam 10 terakhir sebagai malam favorit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Ini bahasa kinayah. Artinya beliau bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Kenapa Nabi begitu semangat beribadah di 10 terakhir Ramadan? Bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk ikut serta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada 10 malam terakhir Ramadan ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam itu dinamakan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Maka jemaah rahimakumullah, untuk membangkitkan semangat kita dalam memburu Lailatul Qadar, maka kajian kita pagi hari ini akan membaca dan memahami satu surah khusus yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Insya Allah Bapak Ibu hafal surah ini. Coba yang dah hafal angkat tangan. Yang tidak hafal. Hafal semua nggih? Insya Allah hafal semua. Tapi belum tentu semuanya paham ayat demi ayat yang terdapat dalam surah ini. Maka pagi hari ini jamaah rahimakumullah, kita akan tadabbur satu surah khusus menjelaskan tentang Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa salah satu kemuliaannya? Tanazzalul malaikah, ada banyak malaikat yang turun. Warruhu fiha, bahkan malaikat Jibril ikut turun. Biasanya malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu, tapi khusus malam Al-Qadar malaikat Jibril ikut turun bersama malaikat-malaikat yang lain. Biizni rabbihim, mereka turun dengan izin dari Allah. Min kulli amrin, membawa segala urusan manusia. Salamun, salam, selamat, damai. Pada malam itu Allah tidak menurunkan bencana. Malam itu sangat damai. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Sebelum kita membahas surah ini per ayat, dari ayat 1 sampai ayat 5, ada beberapa pengantar yang berkaitan dengan surah Al-Qadar. Yang pertama jemaah rahimakumullah, tentang turunnya surah ini. Kira-kira surah ini turunnya di Makkah atau di Madinah Bapak Ibu? Kira-kira surah ini turunnya di Makkah atau di Madinah? Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan,
Ramadan itu baru berlaku syariatnya, puasa Ramadan baru berlaku 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti kalau kita integrasikan dengan Ramadan, surah ini turunnya di mana? Di Madinah. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa surah ini Madaniyah. Kemudian yang kedua, tentang jumlah ayat dalam surah ini. Menarik jemaah rahimakumullah. Jumlah ayatnya ada berapa? 5. Dan ini percis seperti jumlah ayat yang pertama kali turun. Surah yang pertama kali turun surah nopo? Al-Alaq. Ayat 1 sampai berapa? 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, jumlah kata dalam surah ini ada 30. Kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu hitung. Jumlah katanya ada 30. Dan itu sama dengan jumlah hari di bulan Ramadan yang biasa terjadi. Masya Allah. Kemudian jumlah hurufnya jemaah rahimakumullah. Sampai dibahas oleh ulama jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya ada 114. Sama dengan jumlah surah dalam Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada 114 surah. Masya Allah. Ini bukan kebetulan, tapi inilah mukjizat Al-Quranul Karim. Antara kalimat dengan fakta itu sesuai. Saya ambil contoh yang lain Bapak Ibu. Panjenengan pernah baca surah Al-Qari'ah dan pernah mendengar dan sering mendengar surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah niku apa artinya? Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Itu kalimatnya berat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Berat. Pengucapannya berat. Allah tambahi tak marbutoh. Allah tidak berfirman Al-Qari' mal Qari' wa ma adraka mal Qari'. Tapi Allah buat kalimatnya berat. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Sama dengan maknanya. Hari kiamat itu suasana yang sangat berat. Masya Allah. Makanya saya senang ngaji Quran itu. Dan beberapa masjid kajian saya tafsir Al-Quranul Karim. Tidak hanya sampai di sini jemaah rahimakumullah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Coba kita perhatikan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Yang ketiga Lailatul Qadari. Ada 3 kali kalimat Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah. Dan jumlah huruf dalam kalimat Lailatul Qadar itu ada berapa Bapak Ibu? Jumlah hurufnya ada berapa? Jumlah hurufnya dalam kalimat Lailatul Qadar. Lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada berapa? 9. 9 kali 3 berapa? Berarti Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 27 kata sebagian orang. Kalau kita merujuk kepada hadis Imam Abu Dawud dan hadis Bukhari, waktu yang punya peluang besar terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27. Gimana betul? Kalau kita merujuk kepada hadis Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, waktu yang punya peluang besar terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27. Hadisnya Lailatul Qadri sab'un wa 20. Kata Nabi, Lailatul Qadar itu biasa terjadi malam 27. Jemaah rahimakumullah. Sama dengan jumlah kalimat yang ada di surah ini disebutkan 3 kali dan jumlah hurufnya dikali 3 27. Ini bukan kebetulan, tapi inilah mukjizat Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga tentang sebab turunnya surah ini Bapak Ibu.
Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah bukan tanpa sebab. Ada sebab yang melatar belakangi kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar. Ternyata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sebab turunnya adalah beberapa sahabat Nabi iri dan takjub terhadap amalnya orang terdahulu yang beramal sampai 80 tahun, tidak putus dan tidak bermaksiat sekejap mata pun. Suatu waktu jemaah rahimakumullah, Nabi berkumpul dengan sahabatnya. Kemudian Nabi menceritakan arba'atan min Bani Israel, 4 orang dari Bani Israel, abadullah, yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah 80 aman, 80 tahun. La ya'sunallah tarfata ainin, tidak bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Masya Allah. Maka sahabat yang mendengar kisah ini, kemudian mereka fa'ajaba ashabu Rasulillah, mereka takjub, mereka iri dengan amal 4 orang tersebut. Maka datanglah malaikat Jibril membawa surah Al-Qadar, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Sejak saat itulah umat ini dimuliakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Seharusnya Bapak Ibu kita bersyukur kepada sahabat Nabi. Kita berterima kasih. Seandainya mereka tidak takjub, tidak iri hati dengan amal orang-orang terdahulu, mungkin Allah tidak akan turunkan Lailatul Qadar. Maka takjubnya mereka, irinya mereka kepada amal umat terdahulu menjadi sebab Allah turunkan Lailatul Qadar. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita masuk kepada tafsir per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Allah kadang menunjuk dirinya dengan namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang Allah menunjuk dirinya dengan kata ganti dia. Contohnya di Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallah. Qul, katakan, huwa, dia Allah. Kemudian yang ketiga, kadang Allah menunjuk dirinya dengan kata saya. Contoh, innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Dan yang terakhir, kadang Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, sebagaimana ayat ini. Ada jemaah yang tanya kepada saya, Ustadz, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata dia, dengan kata saya, dengan namanya, kami paham. Tapi ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata ganti kami, ini yang saya tidak paham Ustadz. Seakan-akan, mohon maaf Ustadz, Allah itu lebih dari satu. Maka saya jawab jemaah rahimakumullah, bahwa Allah menunjuk dirinya dengan kata kami bukan berarti Allah itu tidak esa. Allah esa. Allah menunjuk dirinya dengan kata kami itu ada 2 maksudnya. Pertama, untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa dalam proses itu ada makhluk yang terlibat. Dalam penurunan Al-Quran, siapa yang terlibat? Malaikat Jibril. Termasuk juga dalam penciptaan manusia. Allah menggunakan kata kami. Karena ada yang terlibat dalam penciptaan manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran, malaikat Jibril terlibat dalam penurunan Al-Quranul Karim. Maka Allah menggunakan kata kami. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Sebagian orang menyebut bahwa Quran itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Sehingga beberapa masjid rame-rame mengadakan peringatan nuzulul Quran. Tapi menurut ayat ini Bapak Ibu,
Al-Quran itu turunnya kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Dua-duanya benar, jamaah rahimakumullah. Kalau disebut Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar, berarti yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, utuh 30 juz. Jadi proses turunnya Al-Quran itu pertama dari Allah, kemudian yang kedua turun ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Bapak Ibu, ini terjadi pada malam Al-Qadar. Sedangkan proses turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka menurut ayat ini, jamaah rahimakumullah, turunnya Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Apa itu artinya Al-Qadar? Kalau saya kaji dalam kitab tafsir, jamaah rahimakumullah, paling tidak saya menemukan 3 makna dari kata Al-Qadar. Makna yang pertama, Al-Qadar itu artinya ketentuan. Lailatul Qadar berarti malam ketentuan. Karena pada malam itu malaikat turun membawa ketentuan manusia dalam waktu 1 tahun tersebut. Yang kedua, makna Al-Qadar berarti mulia. Sama dengan bahasa yang sering kita sebut, kadar emasnya berapa. Kadar itu artinya kedudukan. Maka Al-Qadar artinya mulia, jemaah rahimakumullah. Lailatul Qadar, malam yang mulia. Karena siapa yang tidak mulia menghidupkan malam itu, dia akan menjadi orang mulia. Siapa yang mulia menghidupkan malam itu, dia akan bertambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, maknanya sempit. Ini bisa kita pahami dari Quran surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rizkinya. Berarti Lailatul Qadar malam yang sempit. Dikatakan malam yang sempit, Bapak Ibu, karena pada malam itu tanazzalul malaika, ada banyak malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik, maka dunia ini sempit dan kita akan melihat dunia ini penuh dengan malaikat. Makanya Allah namakan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kemudian jemaah rahimakumullah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik berarti bisa 2000, bisa 3000 bulan, bisa 4000 bulan, dan bisa tidak terbatas. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ini tanda cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad. Karena Allah maha mengetahui umur umat Nabi Muhammad itu relatif singkat dibandingkan umat terdahulu, Bapak Ibu. Umat-umat terdahulu ada yang hidup ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Ini bisa kita pahami dari firman Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya, dan Nuh tinggal bersama kaumnya alfa sanatin, 1000 tahun, illa 50 'ama, kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun itu? 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya
selama 950 tahun. Jatah hidup umat terdahulu itu sangat panjang. Sedangkan jatah hidup umat Nabi Muhammad, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Ada yang sampai 60, ada yang tidak nyampe 60. Umur 20 sudah meninggal. Umur 30 kena serangan jantung, meninggal. Umur 50 meninggal. Tapi rata-rata kata Nabi baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Bagi bapak ibu yang sekarang umur 60, itu mentoknya kurang berapa tahun lagi? Kurang 10 kalau ikut hadis Nabi itu. Mentok kurang 10 tahun lagi. Tapi kan banyak di sini yang umur lebih dari 70. Coba yang umurnya lebih dari 70 angkat tangan, ibu-ibu ini. Banyak ya yang umurnya lebih dari 70. Tapi rata-rata 60 sampai 70. Dan itulah umur produktif umat Nabi Muhammad. Datanglah malaikat maut kepada Rasulullah, dan ini riwayatnya sahih. Malaikat maut datang kepada Nabi. Jadi para nabi dan rasul itu sebelum mereka dicabut nyawanya, salah satu kemuliaan mereka Allah berikan pilihan. Datang malaikat maut kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah menawarkan dua pilihan kepada engkau. Engkau segera menghadap Allah, atau Allah tambah umurmu 1000 tahun lagi. Apa permintaan Nabi? Saya ingin segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Untungnya tawaran itu tidak disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Seandainya disampaikan kepada kita, ya fulan, Allah menawarkan dua pilihan kepada engkau. Engkau segera menghadap Allah atau engkau hidup 100 tahun lagi. Kira-kira kita pilih yang mana? Minta nambah 100 tahun lagi. Makanya tawaran itu tidak akan pernah disampaikan kepada kita, jemaah rahimakumullah. Jadi jatah hidup umat Nabi ini relatif singkat, sehingga kesempatan ibadahnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Sebab umat terdahulu ratusan sampai ribuan tahun. Karena jatah untuk beribadah itu tidak sepanjang umat-umat terdahulu Bapak Ibu, maka Allah datangkan kemuliaan Lailatul Qadar. Yang beramal pada malam itu, jemaah rahimakumullah, dicatat mendapatkan kebaikan khairun min alfi syahr. Lebih baik dari orang yang beribadah selama 84 tahun tidak putus beribadah kepada Allah. Satu huruf Al-Quran kita ucapkan pada malam itu. Misalnya kita berucap Qaf, satu huruf Quran kita ucapkan, itu sama seperti orang yang mengucapkan huruf Qaf selama 84 tahun tidak berhenti. Qaf, 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 Qaf selama 84 tahun. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahimakumullah, meskipun Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang kemuliaan Lailatul Qadar, tapi Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan secara pasti kapan malam itu akan terjadi. Karena tersembunyi, karena rahasia, maka Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk mencari. Ibaratnya kontak sepeda hilang atau tersembunyi dari pandangan kita. Apa yang kita lakukan? Kita akan mencari. Karena Lailatul Qadar ini tersembunyi Bapak Ibu, maka Nabi perintahkan kita untuk mencari. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari? Taharrau Lailatul Qadar. Carilah malam Al-Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Orang mencari itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang mencari dan dia dapat. Ada yang mencari dan dia tidak dapat. Kalau panjenengan mencari mutiara, ada yang mencari dan dapat mutiara. Ada yang mencari tapi tidak dapat. Yang mencari belum tentu dapat, apalagi yang tidak
Mencari. Yang ngorok di rumah, yang tidur. Di sini ada program sholat malam. Belum ya? Mungkin bisa diterapkan. Kalau tidak bisa setiap malam, khusus malam 27. Ya. Nah, tapi tahun depan diterapkan setiap malam dari 10 terakhir Ramadan. Insya Allah. Maka jemaah rahimakumullah, yang mencari itu belum tentu dapat, apalagi yang tidak mencari. Kemudian usaha manusia dalam mencari Lailatul Qadar itu ada 2 tingkatan. Dan jangan sampai dua-duanya kita tidak lakukan, Bapak Ibu. Kalau tidak bisa salah satunya, maka lakukan yang lain. Apa itu? Ada tingkatan yang dasar, ada tingkatan yang tinggi. Kalau Bapak Ibu melakukan usaha tingkatan dasar, ikhlas karena Allah, insya Allah dijamin dapat Lailatul Qadar, tapi kemuliaannya di tingkatan yang dasar. Ibarat kelas itu kelas ekonomi. Kemudian yang kedua, ada usaha mencari Lailatul Qadar di tingkatan yang tinggi. Yang rutin ikhlas karena Allah, insya Allah dapat kemuliaan Lailatul Qadar di tingkatan yang tinggi, VIP. Apa itu tingkatan yang dasar? Ingat-ingat jemaah rahimakumullah, dan ini usahakan diamalkan, yaitu salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Rutinkan mulai dari malam 21 sampai malam terakhir. Rutinkan. Apa tadi? Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Rutinkan dari malam 21 sampai malam terakhir. Jika ikhlas karena Allah, insya Allah dapat kemuliaan Lailatul Qadar, tapi di tingkatan yang dasar. Kok harus jemaah di masjid, Ustaz? Karena dikatakan dalam tafsir di ayat yang kelima, jemaah rahimakumullah, ini ada kalimat salamun, ucapan salam. Ada sebagian ulama menafsirkan salamun itu adalah ucapan salamnya malaikat li ahlil masjid, bagi orang yang menghidupkan malam Al-Qadar di masjid. Makanya saya katakan tadi, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, minimal maghrib, isya, tarawih, subuh berjamaah di masjid. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar di tingkatan yang tinggi, maka usahanya harus ditambah. Tidak hanya salat maghrib berjamaah, tidak hanya salat isya, tarawih berjamaah, dan tidak hanya salat subuh berjamaah, tapi ditambah qiyamul lail. Bangun malam. Bangun di sepertiga malam beribadah kepada Allah. Yang kedua ditambah i'tikaf. Yang ketiga ditambah perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kemudian yang keempat sedekah. Perbanyak sedekah Bapak Ibu. Kalau bisa rutinkan sedekah di malam-malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Di mana ada program sahur bersama, datang ke masjid itu sedekah. Dan kita berharap di Masjid Imam Bonjol ini suatu waktu ada program sholat malam sekaligus sahur bersama. Insya Allah. Siap Pak Takmir ya? Allah siap. Kalau untuk dana jangan khawatir. Orang banyak ingin menyumbangkan hartanya tapi tak tahu kemana dia harus menyumbangkan harta itu. Saya kemarin dapat banyak telepon Bapak Ibu. Ustadz, ini ada kurma dan ada takjil, ada dana untuk buka puasa dan seterusnya. Artinya apa? Kenapa mereka nelpon saya? Mereka bingung. Sebab setiap masjid itu sudah ada dana untuk buka puasa bersama. Ada dana untuk sahur bersama. Maka jemaah rahimakumullah, insya Allah kalau untuk Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah. Maka jemaah rahimakumullah, kalau ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar di tingkatan yang tinggi, usahanya harus ditambah. Tambah dengan qiyamul lail
ditambah dengan banyak baca Al-Quran, ditambah dengan i'tikaf, dan ditambah dengan banyak bersedekah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, ada banyak malaikat yang turun. Allah tidak sebutkan jumlah malaikatnya karena banyak. Sama seperti ucapan di depan rumah saya ada banyak pasir. Itu saking tidak bisa nyebut jumlahnya, maka dia sebut dengan kata banyak. Ada banyak malaikat yang turun. Warruhu fiha, dan malaikat Jibril pun juga ikut turun. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka turun pada malam itu? Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa hum yusalluna wa yasjuduna ma'ahum. Mereka turun itu untuk ikut sholat bersama orang yang sholat, untuk ikut sujud bersama orang yang sujud. Saking mulianya malam itu Bapak Ibu. Min kulli amrin, mereka turun membawa segala urusan manusia. Salamun, salam. Maknanya ada dua ini. Salam yang pertama artinya selamat, bahwa malam itu tidak ada bencana yang diturunkan Allah. Malam itu sangat damai, sangat tentram. Dan siapa yang menghidupkan malam itu, dia akan merasakan hatinya begitu tenang. Kemudian yang kedua, salam ini diartikan sebagai ucapan salamnya malaikat. Assalamualaikum li ahlil masjid. Assalamualaikum ya ahlal masjid. Selamat untuk kalian wahai ahlul masjid. Selamat untuk kalian wahai ahlul masjid. Itu diucapkan oleh malaikat Bapak Ibu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Makanya saya katakan tadi, maghrib usahakan berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan subuh berjamaah. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan ucapan salamnya malaikat. Assalamualaikum ya ahlal masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat, semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah muliakan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada pertanyaan dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, silakan. Jelas ya? Ya, silahkan Ibu, silahkan. Baik. Salat malam itu salah satu salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Jadi salat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu, pertama salat Idul Fitri, yang kedua salat Idul Adha, yang ketiga salat istisqa, minta hujan, yang keempat salat khusuf, gerhana bulan, yang kelima salat gerhana matahari, dan yang terakhir salat malam. Sunnah dilakukan berjamaah. Kalau dilakukan berjamaah, ada imamnya enak baca Al-Quran, insya Allah jamaahnya semangat. Kalau sendiri dapat 2-3 ngantuk tidur. Tapi kalau berjamaah kan ada targetnya. Bapak Ibu, sholat berjamaah kita insya Allah 11 rakaat. Dan kita insya Allah akan mengikuti itu. Maka sunnahnya sholat malam itu dilakukan secara berjamaah. Baik berjamaah, dan afdalnya berjamaah di masjid. Bagaimana kalau wanita Ustadz berjamaah di masjid? Apabila tidak ada yang 4, wanita itu afdal sholat di masjid. Tidak ada yang 4. Tidak ada apa itu? Pertama, tidak ada pakai wangi-wangian. Apa kata Nabi? Wanita yang pakai wangi-wangian itu dia telah berzina. Nauzubillah. Kalau ibu-ibu cinta Nabi, ikuti Rasulullah. Bukan berarti panjenengan harus bau badan, tapi jangan sampai memakai wangi-wangian yang membuat laki-laki tertarik. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada fitnah di perjalanan. Dulu
jaraknya masjid itu jauh, ya, karena dulu hanya ada masjid jami. Masjid jami itulah masjid yang hanya dibuat sholat Jumat. Orang dari berbagai macam kampung datang ke masjid itu. Tempatnya jauh, tidak ada lampu, sehingga wanita datang ke masjid sangat mengkhawatirkan. Maka ulama-ulama terdahulu menyimpulkan wanita tidak boleh sholat di masjid karena mengkhawatirkan. Tapi kalau lepas dari alasan itu, artinya panjenengan berangkat ke masjid aman-aman saja, maka afdalnya sholat di masjid. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, tidak ikhtilat, tidak bercampur dengan laki-laki di dalam masjid. Dan ini kita sudah ada pembatasnya. Kalau yang 4 ini tidak ada, berarti wanita itu afdalnya sholat di masjid. Yang repot itu Bapak Ibu, wanita tanya kepada saya, Ustadz, apa hukumnya wanita sholat di masjid? Tapi mereka tidak pernah tanya, Ustadz, apa hukumnya wanita datang ke mall, datang ke pasar? Ini yang kalau mereka meringankan diri mereka, bahkan mereka tidak pernah bertanya hukum wanita datang ke pasar itu kepada seorang ustadz, kenapa mereka harus ragu untuk datang ke masjid, tempat yang aman, lebih aman daripada pasar? Padahal Nabi bersabda, tempat yang paling baik itu adalah masjid, dan tempat yang paling jelek dalam tanda kutip adalah pasar. Maka ibu yang bertanya tadi, sholat malam itu sunnahnya dilakukan berjamaah. Kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.